sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi alamin. Apa kabar Ustaz guru kita Kiai Haji Abdul Somad yang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali, alhamdulillah saya sehat walafiat. Mudah-mudahan Habib, Ustaz, seluruh jamaah di Palembang yang mengikuti program ini dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Puji syukur alhamdulillah nih Kiai, di masa pandemi Covid bisa ketemu walaupun via online ini mengobati rasa rindu bersama Habibana, Habibal Qalbi aja. Habibana Mahdi Muhammad Sahab. Habib. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hayakumullah ya Sidi. Barakallahu fiik Maulana. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kiai. Allah yatikum al-afiyah insyaallah. Insyaallah sore ini Kiai kita bincang-bincang perihal fadilah sholawat di dalam menghadapi pandemi Covid. Memang kalau sepintas mungkin judul ini agak membingungkan Kiai, antara hubungan fadilah sholawat dengan pandemi Covid, tetapi mungkin Kiai bisa menjelaskan nanti bersama guru kita Habibana Mahdi tentang hubungan pandemi Covid ini dengan fadilah sholawat. Karena memang fadilah sholawat ini memang luar biasa. Kalau yang ana pahami, ana pernah mendapat ijazah dari Maulana Al-Habib Sagab tentang fadilah sholawat sajaratun nukut, yang mampu menghasilkan pohon duit, pohon uang di depan rumah Kiai. Kemudian kemarin diajak sama Habibana Mahdi bersowan ke Bogor, ke Ummul Qura gitu ya, pesantren Ummul Qura. Pimpinan Kiai Haji Helmi pun dapat fadilah sholawat untuk melancarkan rezeki, Masya Allah. Jadi mungkin fadilah-fadilah sholawat yang mengantarkan rezeki inilah yang mungkin bisa kita petik sebagai fadilah sholawat dalam pandemi Covid, Kiai. Karena memang selama Covid ini kan kita harus menjaga imun, Kiai. Menjaga imun supaya tetap sehat dengan makanan-makanan bergizi. Jadi kalau buntu tidak ada uang nggak bisa jaga imun. Jadi mungkin dengan banyak sholawat, duitnya banyak, imun terjaga, badan sehat, dan insya Allah bebas dari Covid. Mungkin guru kita Kiai Haji Abdul Somad bisa menjabarkan kepada jamaah Kiai tentang fadilah sholawat di dalam menghadapi pandemi Covid. Fadal Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bil-iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Habibana Habib Mahdi ibn Syihab hafizahullah wa saddada khutah matta'anallah bituli umrihi. Ustaz M. Ali hafizahullah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Bagi orang yang meragukan korelasi antara COVID-19 dengan sholawat, maka sesungguhnya akidahnya cacat. Kenapa demikian? Karena ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada musibah yang terjadi di atas muka bumi ini, dari mulai gempa bumi sampai gunung meletus sampai angin puting beliung, wala fi anfusikum, musibah yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, semua sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya dalam bentuk nyata. Sudah ada master plan, sudah ada program yang dituliskan Allah Ta'ala. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. Qabla an yakhluqas samawati wal ard 50,000 sanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi qalam dan apa yang dituliskan oleh qalam. Allah perintahkan kepada qalam, uktub ya qalam. Maka pena menulis itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada yang menimpa kita kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa maulana, yang menolong kita hanya Allah.
Dalam ayat lain dikatakan Allah, "Iyamsaskallahu bidurrim fala kashfa lahu illahu." Kalau engkau ditimpa suatu musibah, tak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan kalau engkau mendapatkan kenikmatan, tak ada pula yang bisa menolaknya kalau sudah memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah, maka siapakah orang yang paling dicintai, disukai Allah? Tidak ada makhluk yang paling dicintai, disukai kecuali Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ baru nampak benang merah antara salawat dengan musibah. Segala musibah datang dari Allah dan orang yang paling dicintai Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan menyebut namanya, maka terbukalah pintu segala doa. Dengan menyebut namanya, maka terangkatlah segala musibah malapetaka. Dengan menyebut namanya di hadapan Allah, maka diberikanlah kemenangan menghadapi musuh-musuh. Musuh kita saat ini adalah COVID-19. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang kafir, orang Yahudi kalau berperang melawan kafir Bani Ghatafan, mereka menyebut nama dia. Wa kanu min qablu yastaftihun talabul fathi, minta menang. Ya Allah, menangkan kami melawan Bani Ghatafan berkat kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu menyebut namanya menyebabkan turunnya rahmat. Maka Allah berselawat, malaikat berselawat, Nabi berselawat, kita berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat, wa malaikatahu, malaikat berselawat, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, wasallimu taslima. Salawat Allah kepada Muhammad SAW, salawat malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, salawat orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Satu lagi, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW satu selawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah balas pula dengan 10 kebaikan kemuliaan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Lalu kemudian datanglah sahabat menjumpai Nabi, ya Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami tak tahu bagaimana cara berselawat kepadamu. Itulah dia selawat-selawat yang ada di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang ada dalam Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah. Ini selawat-selawat yang maksur. Tapi kemudian ada ulama yang dapat ilham. Itulah yang disebutkan oleh Ustaz Ali tadi, bahwa ada ulama yang mendapatkan ilham dengan kemuliaan riyadhahnya, mereka melawan hawa nafsunya dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan tazkiyatun nafsnya, lalu kemudian mereka mendapatkan ilham. Itulah selawat-selawat yang kita kenal, selawat Burdah, selawat Al-Barzanji, selawat Simtud Durar, selawat Diyaul Lami, selawat-selawat yang disusun oleh para ulama dengan berbagai macam bentuk dan kreasinya. Selawat-selawat ini ada yang khusus terkait dengan bala, selawat yang terkait dengan rezeki, selawat dimudahkan segala urusan, selawat itu semua kalau kita baca, maka sesungguhnya adalah amalan-amalan. Kalau ada orang yang mempermasalahkan, ini selawat dibuat-buat, maka amal yang dibuat-buat ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka ketika Nabi bangun dari ruku' sami Allahu liman hamidah, maka seorang sahabat membaca doa, alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Maka kata Nabi bertanya selesai salat, manil qail, siapa yang membaca tadi? Kata sahabat, ana, saya yang baca itu ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit, turun malaikat-malaikat mencatat doa yang kau baca. Berdasarkan ini apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bi Syarhil Bukhari, jawazu ihdatsiz dzikri fis shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Jawaz, boleh, ihdatsiz dzikri, membuat bacaan-bacaan zikir-zikir fis shalah, dalam salat, ma lam yukhalif bil ma'sur, selama tidak bertentangan dengan ma'sur, dengan Quran dan Sunnah. Kalau membuat zikir bacaan dalam salat saja boleh,
apalagi solawat, zikir, doa di luar salat, apalagi itu tidak dibuat-buat, akan tetapi ilham, buah dari irfan, dari riyadhah, dari kesucian hati dan jiwa, maka Allah kirimkan ilham kepada para ulama. Saya kira demikian korelasi hubungan antara salawat dengan bala bil khusus wabah Covid ini, Ustaz Ali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan pemaparan dari guru kita Kiai Haji Abdul Somad Hafizullah Ta'ala wa ra'ali kulayati. Mudah-mudahan Kiai senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Kiai kita sudah menjelaskan tentang hubungan atau korelasi antara sholawat ya dengan musibah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri yang kita cintai ini. Betapa luar biasa ternyata hubungan antara sholawat dengan wabah pandemi COVID yang tadi Kiai sampaikan, bahwa kalau kita meragukan atau tidak percaya dengan hubungan sholawat dalam menghadapi wabah pandemi, bahkan bisa terkategori sebagai orang yang cacat keimanannya. Mungkin guru kita Al-Habib Haji Mahdi Muhammad Sahab bisa menjabarkan tentang hubungan pandemi COVID dengan wabah virus ini dengan sholawat. Luar biasa. Tadi kita sudah dengarkan dari guru kita Ustaz Abdul Somad bagaimana fadail atau manfaat salawat. Yang jelas sebagaimana yang kita ketahui bahwa solusi atas pandemi ini sekarang sudah luar biasa. Kalau boleh saya membagi ini, selama ini yang selalu dikedepankan ini solusinya solusi insani. Mungkin begitu Ustaz. Jadi solusinya masih sifatnya solusi manusiawi. Sebagaimana yang kita ketahui solusi jaga jarak, protokol kesehatan dan semua itu adalah solusi insani, walaupun itu juga merupakan bagian dari ikhtiar atau syariat. Tapi mungkin saatnya kita untuk memberikan semangat dan motivasi kepada umat untuk juga mengambil solusi-solusi ilahi dan solusi-solusi nabawi. Sebagaimana kita ketahui bahwa salawat kepada Nabi besar Muhammad ini bisa meningkatkan imun dan bisa memberikan suasana ruhani yang luar biasa. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang tadi maulidnya disebut oleh Ustaz Abdul Somad, Simtud Durar, dalam salah satu petikan kalimatnya beliau mengatakan, Masyi kama majma'il maulid yujallil kuru. Tidak ada perkumpulan semisal perkumpulan maulid Nabi, membaca salawat kepada Nabi yang bisa menghilangkan kegundahan, kesumpekan. Orang kalau sumpek imunnya turun. Orang kalau sumpek maka daya tahan tubuhnya juga akan drop. Maka perlu untuk memberikan semangat kepada mereka, membuat suasana batiniah yang membuat mereka bersemangat untuk mengikuti ajaran Islam, dan ini tidak didapati di perkumpulan-perkumpulan biasa. Tidak bisa didapati di perkumpulan semisal perkumpulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita rasakan. Banyak orang yang sumpek mungkin di Maulid Nabi, dia hilang sumpeknya. Bahkan orang punya utang lupa dia kalau sudah ada di majelis. Dan ini penting untuk kita mulai teruskan dan dihidupkan kembali, walaupun kemarin sempat majelis-majelis kita tutup, majelis-majelis kita hentikan sementara karena mungkin juga sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tapi saatnya solusi insani, solusi nabawi ini kita ketengahkan. Wabil khusus juga pemerintah harus sudah mulai mengambil solusi-solusi ini agar umat mulai bisa kembali. Kalau kehidupan new normal atau kehidupan kembali secara normal,
tapi tanpa juga dibekali dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini, maka ditakutkan malah ini akan membuat kasus-kasus justru semakin meningkat. Jadi orang-orang yang membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad, orang-orang yang hatinya senang, hatinya riang, ini akan mendapatkan kekuatan yang justru tidak didapatkan dari hal-hal yang lain. Kalau dulu waktu kita sekolah pernah ada teori Ustadz namanya quantum learning, belajar sambil bermain. Jadi ternyata dalam teori tersebut otak kanan dan otak kiri ini berbeda fungsinya. Biasanya otak kanan ini katanya otak kanan ini untuk hal-hal yang sifatnya seni, hal-hal yang sifatnya riang, hal-hal yang sifatnya senang. Adapun otak kiri ini biasanya untuk berpikir, untuk otak kiri ini biasanya untuk menghafal dan lain-lain. Sehingga supaya berimbang antara otak kanan sama otak kiri ini harus berjalan beriringan. Maka kita lihat dari dulu para ulama kita biasanya menyandingkan dua hal ini. Kalau dulu waktu kita sekolah di Hadramut, termasuk mungkin Ustadz Abdul Somad di Mesir dan juga di Maroko, dimanapun itu, di majelis-majelis para ulama itu selalu tidak pernah lepas ta'lim, ilmu-ilmu agama. Setelah itu nanti ada majelis salawatnya, diiringi oleh munsyid, oleh orang-orang yang mengiringi salawat. Itu fungsinya mengimbangkan antara otak kanan dan otak kiri, sehingga hati itu terbimbing dan membuat hati itu menjadi terhibur, senang. Karena ilmu ini, kata para ulama, guru-guru kita, ilmu ini nur. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Jadi ilmu ini cahaya, yang sifatnya cahaya ini panas dan butuh yang mendinginkan. Apa yang mendinginkannya itulah salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salawat ini ketika diiringkan dengan hal-hal seperti itu membuat hati menjadi senang dan imun menjadi lebih meningkat. Ini satu hal yang luar biasa, kekuatan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sisi zatnya sendiri kita tahu bahwa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber dari berbagai sumber kebaikan, sumber dari berbagai macam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sumber termasuk kesehatan. Kita tahu bagaimana kehadiran Nabi Muhammad di kota di mana Madinah yang dulu dikenal sebagai kota yang penuh dengan wabah, penuh dengan penyakit. Allah angkat berbagai macam wabah tersebut berkat kehadiran Nabi Muhammad. Kemudian ketika beliau masih belia, bahkan masih balita, Halimatus Sa'diyah mengatakan kalau ada kambing sakit, diceritakan dalam kitab Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, kambing sakit diusap oleh Rasulullah sembuh, orang sakit dipegang oleh Rasulullah sembuh. Sayyidina Ali dalam perang Khaybar pernah menderita sakit mata, kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah, kemudian diusap, dalam riwayat yang lain diludahi oleh Rasulullah, diberikan kesembuhan. Dan ini tidak diberikan kepada yang lain. Dan dalam ayat Al-Quran jelas Allah menegaskan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sementara engkau wahai Rasulullah ada di tengah-tengah mereka dan selama mereka senantiasa beristighfar. Menghadirkan Rasulullah adalah dengan membaca salawat kepada beliau. Karena saat kita membaca salawat kepada beliau, beliau akan menjawab salam kita. Berarti beliau hadir di tengah kita sebagaimana salam dan salawat yang kita seringkali ucapkan saat kita sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tahu bahwa masyarakat, kultur masyarakat Indonesia pada khususnya adalah masyarakat yang memang terbina, terdidik dengan memperbanyak sholawat di dalam kehidupannya. Bahkan termasuk ketika dalam perjuangan, sholawat kepada Nabi besar Muhammad menjadi sumber kekuatan. Sholawat kepada Nabi besar Muhammad menjadi motivasi yang luar biasa. Dan ini mungkin harus kita kembali hidupkan dan galakkan menjadi solusi nabawi, solusi ilahi atas munculnya pandemi yang saat ini cukup menyita berbagai macam hal di tengah kehidupan masyarakat kita. Mudah-mudahan insya Allah majelis-majelis salawat akan kembali hidup. Amin. Bacaan salawat akan kembali digalakkan. Apalagi kita mendengarkan tadi fadilah yang luar biasa dari guru kita Ustadz Abdul Somad terkait dengan manfaat bersalawat dan bahwasanya korelasi kekuatan salawat dengan pandemi ini
luar biasa Ustaz Ali. Insya Allah mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad akan segera bisa hadir kembali di kota Palembang di majelis salawat kita insya Allah, karena beliau ini selain Ustadz Da'i, saya juga tahu suara beliau ini luar biasa. Merdunya kalau melantunkan salawat ini luar biasa. Berarti insya Allah sebagaimana tadi kalau di Hadramut Ustadz, kita ini kalau habis roha itu ba'dal asar. Roha itu ba'dal asar biasanya kita mendengarkan kajian kitab. Habib Umar misalnya ngaji, saya punya guru Habib Umar membuka kitab. Nanti setelah selesai sebelum ditutup dengan Fatihah, karena adatnya masyarakat Yaman ditutup dengan Fatihah, itu ada munsyid. Ada orang yang membacakan salawat. Dan nanti tetap kita setelah dapat ilmu dari Ustaz Abdul Somad, kita minta satu bait lantunan salawat dari Ustaz Abdul Somad, mengobati rasa rindu dan rasa kangen umat dan masyarakat di kota Palembang dengan suara emasnya Ustaz Abdul Somad insyaallah. Masya Allah Ustaz Ali, jadi demikian. Fadal Ustaz, mungkin mau diterbitkan. Udah. Fadal Ustaz, mungkin bisa yang dimintakan oleh guru kita tadi Habibana Mahdib untuk menyandungkan salawat kemerduan suara. Mungkin di akhir Ustaz. Mungkin di akhir Ustaz Abdul Somad akan terus menambahkan ilmu-ilmu beliau kepada kita. Masya Allah. Baik, kawan-kawan para jamaah semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita sudah mendengarkan fadilah sholawat. Tadi salah satu yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh guru kita Habibana Mahdi Muhammad Sahab, bahwa tadi sholawat mengantarkan ketenangan. Jadi ketenangan di dalam hati. Ibnu Sina mengatakan bahwa ketenangan ini adalah separuh obat, Kiai. Berarti memang benar-benar hubungan sholawat dengan pandemi COVID ini luar biasa. Insya Allah. Karena banyak orang-orang yang terkena wabah COVID ini karena orang-orang yang memang tidak tenang, Kiai. Baik tidak tenang karena angsurannya macet, karena banyak yang mau dibayar, yang masuk nggak ada uang, Kiai. Jadi mungkin memang perlu memperbanyak sholawat. Ketika tenang hati ini maka tidak kalap. Ketika tidak kalap mungkin disitulah kita mendapatkan separuh obat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah mudah-mudahan fadilah sholawat yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad dan juga Habibana Mahdi bisa dipraktekkan oleh kawan-kawan dan para jamaah. Berkaitan dengan sholawat sendiri, Kiai, mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ada sholawat tibil qulub, ada sholawat sajaratun nuqud, ada sholawat naria, macam-macam sholawat yang diajarkan oleh para guru-guru kita mungkin, dan juga mungkin berkaitan dengan bilangan-bilangan, Kiai. Mungkin bisa dijelaskan di majelis ini biar para jamaah bisa mengamalkan sholawat ini dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Fadal, Kiai. Syukran Maulana Ustaz Ali Mahdi bin Syihab hafizakumullah. Adapun terkait tentang masalah solawat yang begitu banyak, maka pengetahuan ini bisa diperoleh melalui akal, kemudian bisa diperoleh melalui hati. Ketika ilmu pengetahuan itu diperoleh melalui akal, inilah dia para filosof Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales dengan akal. Tapi kemudian ada yang mendapat pengetahuan melalui hati. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad, ketika hati masih bergoncang, dia disebut dengan qalb. Qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu, berbolak-balik. Tapi mereka yang sudah sampai pada tingkat fuad, tenang dia, mutmainnah dia, di antaranya Sayyidina Maulana Muhammad SAW, maka koneksinya dengan Allah lancar, dia mendapatkan bisikan yang halus ke dalam hati, itulah dia mukjizat. Tapi setelah berakhirnya kenabian, tak ada lagi mukjizat, yang ada tinggal ilham. Maka kalau kita baca dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal, Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505, bercerita bahwa hati itu seperti cermin. Kalau permukaan cermin itu bersih, bening, maka dia dapat memantulkan cahaya-cahaya yang dikirimkan Allah. Jadi hati kita ini seperti handphone kita,
Jangan kita salahkan kenapa handphone kita tidak menerima, kenapa handphone teman kita menerima, karena handphone dia ini jaringannya bagus, lalu kemudian menerima signal-signal wifi. Sedangkan kita tidak dapat angkanya, tidak dapat, handphonenya jadul, kemudian pulsanya habis, paketnya tidak diisi, ditambah lagi kemudian tidak dapat nomor kode PIN passwordnya, sehingga kita heran melihat kawan kenapa dari tadi asik, karena dia memang koneksinya baik. Sedangkan kita jangankan lancar, putus-putus pun tidak. Oleh sebab itu, nah ini perumpamaan simpel sederhana bagaimana wali-wali Allah itu koneksinya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kirimkan. Di antara yang dia kirimkan itu ada dalam bentuk zikir, ada juga yang dia kirimkan itu dalam bentuk lafaz wirid-wirid, dan di antara yang dikirimkannya itu adalah dalam bentuk salawat-salawat. Makanya ada salawat Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Dulu waktu bulan Ramadan kita bacakan itu hampir 2 jam. Salawat begitu banyak. Di antara salawat yang terkait dengan wabah, selalu kita baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, ya Allah berikanlah, sampaikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad SAW. Salatan, salawat, tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan salawat itu selamatkanlah kami dari semua ahwal, huru hara, malapetaka, wal afat, semua cacat dan kekurangan. Jadi kalau sudah begitu, apa guna biha di situ? Biha dengan salawat itu. Mengapa tidak langsung saja kepada Allah? Ya Allah, lepaskan kami dari segala malapetaka, bencana, musibah. Mengapa mesti pakai biha? Karena Allah yang menyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah kamu. Tidak ada tawassul yang lebih hebat daripada bertawassul dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam pun berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu dia tambahkan, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tempat lain meminta kecuali kepada Allah, dan tak ada nama yang lain yang paling disukai Allah untuk disebut saat meminta kepadanya kecuali nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam setiap doa sebelum kita memintakan permohonan, pertama memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Setelah itu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dalam doa kunut tidak di awal tapi di ujung. Allahumma hadina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa tawallana man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina bi rahmatika syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika innahu la yadhillu man walid wa la yu'izzu man adayta rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadayta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Di ujung wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kenapa ada salawat di pangkal? Kenapa ada salawat di ujung? Yang paling bagus pangkal salawat, ujung salawat. Karena dengan salawat itulah doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada pula lafaz-lafaz salawat. Memang tertuju untuk segala macam masalah, musibah, malapetaka. Allahumma salli salatan kamilatan. Ya Allah, salawat untuk Nabi Muhammad yang sempurna. Wasallim salaman taman. Salam yang sempurna juga. Ala Sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan salam itu tanhallu bihil uqadu, segala simpul-simpul, segala benang yang kusut menjadi terurai. Wa tanfariju bihil kurabu, maka segala kurbatan, segala kesulitan, segala kesusahan, segala malapetaka, maka terlepaslah dia dengan salawat dan salam itu. Waktu qadha bihil hawaiju, segala hajat-hajat tertunaikan. Wa tunalu bihir raghaibu, dan segala keinginan, segala obsesi, segala cita-cita, segala harapan-harapan tunalu, diterima, diperoleh, didapatkan. Tapi semua tetap dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengingkari salawat,
maka sesungguhnya dia mengingkari adanya wahyu dan ilham, sedangkan itulah jalan karena wahyu dan ilham diperoleh oleh para nabi dan ulama. Adapun tentang bilangan-bilangan ini 100 kali, ini 200 kali, ini 1000 kali, maka sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, sebelum dia tidur malam, yusabbihu alfa uqadah, alfu 1000, alfa 2000 simpul tali. Jadi artinya setiap malam sebelum tidur dia bertasbih 2000 simpul tali. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini bertentangan dengan ayat Quran. Wadhkurullah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah banyak. Tak ada ditentukan bilangannya. Yang penting zikir banyak, banyak, banyak. Tapi kenapa di sini 2000 kali? Itulah di antara dalil boleh menetapkan suatu angka 100, 300, 1000, 2000. Datang seorang murid kepada Syekh Habib, Kiai, tolong ajarkan saya zikir. Banyak-banyak zikir. Berapa kali Syekh? Banyak-banyak. Berapa kali? 1000 kali. Maka sesungguhnya batasan 1000 itu mungkin ada fadilah, mungkin untuk membiasakan diri, Allah bisa karena biasa, tapi tidaklah termasuk dalam kategori perbuatan bid'ah, karena menetapkan angka itu ditetapkan oleh para sebagian sahabat, para tabi'in juga mengamalkan angka tertentu, maka ini adalah salah satu amal soleh, bagian dari cara beramal, sesuai dengan tuntunan kalam salafun salih. Ulama-ulama khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsummal ladzina yalunahum, sahabat sesudah itu, tsummal ladzina yalunahum, sahabat sesudah itu. 3 abad yang disebut dengan generasi salaf, dan mereka termasuk yang menggunakan bilangan-bilangan tertentu. Demikian Ustaz Ali. Barakallah. Masya Allah, kita mendapatkan penjelasan yang luar biasa dari guru kita tadi tentang bermacam-macam sholawat, yang intinya semuanya baik ya, luar biasa untuk kita ikuti dan kita amalkan, baik itu berjumlah bilangan-bilangan yang mungkin diajarkan oleh para guru-guru kita. Kalau istilah dokter itu dosis kali Kiai. Jadi kalau kita berobat itu dikasih minum obat 3 kali 1, 2 kali 1 gitu Kiai. Nah, mungkin yang banyak yang kelebihan dosis itu yang sering kalau bahasa Palembang itu ngoceh-ngoceh dewek itu Kiai. Nah, sering konslet Kiai, karena kebanyakan makan dosisnya itu tidak sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh ahlinya. Mungkin guru kita Habibana Mahdi bisa menambahkan perihal ini. Salah satu kelebihan sholawat ini luar biasa. Artinya nanti kita minta juga sama Ustaz Abdul Somad, tentu beliau punya banyak ijazah sholawat. Kita minta ijazah sama Ustaz Abdul Somad, nanti ijazah salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mungkin beliau dapat dari guru-guru beliau. Nanti kita minta beliau mengijazahkan kepada kita dan kepada para jamaah yang bisa juga mengambil itu sebagai amalan, terutama di era pandemi seperti sekarang ini. Kemudian salawat ini dikatakan syekh liman la syekh lahu, guru bagi orang yang tidak punya guru. Jadi sebetulnya penting bagi kita juga untuk memasyarakatkan ini kepada masyarakat agar mereka betul-betul mengambil kesempatan yang dibukakan oleh Allah ini bagi kita melalui pintu Nabi besar Muhammad SAW. Karena tidak ada pintu untuk sampai kepada Allah melainkan lewat pintu Nabi besar Muhammad SAW. Wasilah terbaik seperti tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad adalah Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Luar biasa hari ini kita begitu banyak mendapatkan mutiara-mutiara ilmu dari guru kita Ustaz Abdul Somad terkait dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad, dan insya Allah ini bisa menjadi inspirasi khusus bagi masyarakat, warga dan bangsa Indonesia untuk sama-sama kembali mengambil ilmu solusi dari Allah dan Rasulnya agar
kita bisa segera melalui masa-masa sulit ini. Ini terus terang Ustaz, cukup sulit bagi kita saja para dai, para ustadz ini untuk meliburkan majelis, meninggalkan rutinitas kita yang selama ini sudah kita lakukan. Dan ini juga kalau tidak bisa diimbangi, imun ustadz kiai juga bisa turun ini. Tapi subhanallah ada solusi-solusi seperti sekarang, dan ketemu sama antum ini luar biasa ini Ustadz Somad. Ini imun ini langsung full lagi nih, langsung naik lagi full ini. Tapi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala segera angkat wabah ini dengan keberkahan para aulia, para solihin yang dulu mereka adalah orang-orang yang jelas tidak mungkin sampai kepada derajat yang sedemikian rupa sebagai para wali, para solihin, kecuali melalui wasilah ini. Tidak ada, kita lihat para wali tadi, nama-nama mulianya disebutkan oleh Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Al-Imam Abdul Hasan Asyadili, ada Imam Junaid Al-Baghdadi, ada Al-Imam Al-Busiri dengan syair burdah dan lain-lain, mendapatkan makom dan kedudukan tersebut pintunya melalui salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bangsa ini. Amin. Dan menghilangkan berbagai macam problem dan masalah. Karena selain masalah pandemi, kita punya begitu banyak problem dan masalah. Ada masalah korupsi, ada masalah berbagai macam hal. Yang ini insya Allah salawat Nabi adalah sebagai salah satu solusi yang insya Allah bisa memberikan kekuatan bagi bangsa dan negara. Mungkin ini di akhir Ustaz Abdul Somad ada tambahan mungkin apa yang ingin beliau sampaikan. Siap. Sebelum nanti kita minta ijazah Ustaz Ali. Siap. Ijazah beliau dan juga lantunan suara merdu beliau. Amin. Mengakhiri majelis kita. Ada hal-hal pamungkas atau penutup yang ingin beliau sampaikan. Dan tadi Ustaz, kalau ada ijazah atau salat khusus yang bisa diamalkan oleh jamaah kita yang di Palembang, di Sumatera Selatan, dan juga mungkin oleh yang lain untuk bisa diamalkan di dalam suasana seperti sekarang ini. Dan juga kita ingin mendengar rawihul qulub ya Ustaz. Rawihul qulub, minta kepada antum untuk bisa menyejukkan hati kita dengan suara antum insyaallah. Fadhal Ustaz. Masyaallah, terima kasih Habib Mahdi telah menyampaikan mutiara-mutiara penutup tentang fadilah salawat. Mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Habib Mahdi Kiai, kami meminta pada guru kita Ustaz Abdul Somad untuk mendendangkan 1 atau 2 bait salawat dan sekaligus memberikan ijazah kepada kita semua. Bil khusus sana nih pribadi Kiai sangat demen dapat ijazah salawat. Insyaallah akan kami amalkan bersama seluruh jamaah, bil khusus jamaah yang ada di Kota Palembang. Fadal Kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ila akhiri salawat. Ajaztukum kama ajazani Syekh Abdul Salam Syita Al-Askandarani. Aku ijazahkan sebagaimana aku terima ijazah salawat ini dari Syekh Abdul Salam Syita di Iskandaria. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallah fikum. Kemudian ada satu lagi yang selalu saya baca dari sejak kecil. Qabilna al-ijazah Ustaz. Qabilna al-ijazah. Qabilna ijazah. Al-jannah wa sa'adul liman wa yusallim wa yubarik alaihi.
Al-jannatu wa na'imuha, surga beserta nikmatnya. Sa'adun liman yusalli, menjadi kebahagiaan, balasan liman yusalli, bagi siapa yang bersalawat, wa yusallim, dan bersalawat, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Al-jannatu wa na'imuha, sa'adun liman yusalli, wa yusallim, wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Abtadi'ul imla, aku awali mengisi segala kekosongan ini bismidzatil aliyah, dengan ismuzat. Ismuzat itulah Allah al-aliyah, yang maha tinggi. Ini mengamalkan hadis Nabi, kullu amrin dzibalin walam yubda' bismillah wa huwa aqta. Segala amal yang baik, kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka amal itu terputus. Maka dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah, mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Dengan mengucapkan bismillah itu, berharap supaya mendapatkan limpahan barakah dari Allah, kita, dan semua yang ada di majelis. Ini adalah potongan dari salawat yang disusun oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, yang umumnya populer di Aceh, kemudian Sumatera Utara, dan di Riau. Sampai juga ke Palembang, hanya saja di Palembang banyak lagi salawat-salawat karena para habaib berkumpul semuanya di Palembang membawakan salawat. Ajaztukum kama ajazani syaikhi ila syaikhihi muttasilis sanad ila Syekh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, yang meninggal berasal dari Barzanjah, Irak, kemudian lahir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian beliau menjadi mufti di Yaman pada masa pemerintahan Turki Utsmani, kemudian meninggal dunia. Solawat Barzanji ini sampailah ke kampung halaman kita di negeri Melayu. Untuk lengkapnya nanti insya Allah akan kita bacakan panjang lebar di Palembang bersama Habib Mahdi dan Ustadz Adi. Barakallahu fikum. Qabilna al-ijazah Ustaz, qabilna. Barakallah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini salawat Barzanji ini Ustaz, memang termasuk yang sekarang sudah mulai hampir hilang, termasuk di kota Palembang, karena biasa memang acara tasmiyah, acara-acara penting diawali dengan Barzanji. Cuma mungkin karena kaifiatul qiraah, cara baca khusus dengan irama seperti yang antum baca ini sudah sulit untuk diikuti, terutama oleh anak-anak muda zaman sekarang. Mudah-mudahan dengan lantunan yang antum bacakan tadi ini bisa jadi motivasi khusus bagi generasi muda kita, termasuk yang ada di Palembang, untuk kembali menghidupkan maulid atau salawat al-Barzanji ini. Dan di sini ada Barzanji, ada Syaraf al-Anam, ada Diyaul Lami, ada Simtud Duror, ada Ad-Dibai, ada Maulid Azab, dan lain-lain. InsyaAllah mudah-mudahan bisa diaktifkan kembali. Dan mungkin saya menambahkan Ustaz, kita masih ada waktu insyaAllah ini, ingin bertanya kepada Ustaz, karena zaman sekarang ini kan masyarakat sudah dengan berbagai macam kemajuan teknologinya, dan salah satu yang juga saat ini digandrungi adalah sholawat dengan iringan hadroh. Dan iringan hadroh ini juga seringkali menimbulkan kontroversi. Dari sisi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa membaca sholawat apalagi dengan iringan hadroh itu bisa menyejukkan hati dan meningkatkan imun, apalagi diiringi dengan suara munsyid yang merdu. Tetapi banyak juga sebagian orang yang sekarang terkadang tidak sepakat dengan hal seperti ini. Mereka bilang bahwa hadroh ini
Ya seperti tadi, bid'ah tidak cocok dengan syariat dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kira-kira kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Apa yang harus kita berikan sebagai jawaban, juga memberikan jawaban kepada masyarakat, karena mungkin sebagian masyarakat juga ada yang ragu akhirnya dengan suara-suara seperti ini yang sering dikeluarkan oleh sebagian saudara-saudara kita yang belum paham. Mungkin itu, Ustaz. Baik Habibana Ustaz. Suatu ketika datang seorang perempuan menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa duf, gendang. Aku ingin memukulkan gendang ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa? Aku bernazar kalau engkau pulang dari perang dengan selamat, aku ingin memukulkan gendang ini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pukullah." Ini menunjukkan hadis takriri. Seandainya Nabi menyuruh, maka hadis qauli. Seandainya Nabi melakukan, maka hadis fi'li. Tapi sahabat melakukan dan Nabi menyetujuinya, maka disebut dengan hadis takriri. Seandainya perbuatan memukul duf gendang itu haram, pastilah Nabi mengatakan jangan lakukan, jangan tunaikan nazarmu, ini adalah haram. Tapi Nabi mempersilakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika pada hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, Nabi membiarkan jariyah. Jariyah ini hamba sahaya, disebut jariyah, atau perempuan-perempuan, juga anak-anak disebut jariyah, membiarkan pada hari raya besar memukul dengan melantunkan nasyid, lagu-lagu. Itu menunjukkan bahwa perbuatan itu dibenarkan. Yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, a'linu hadzal nikah. Kalau acara akad nikah jangan dibuat tertutup. A'linu, iklankan supaya jangan jadi fitnah, supaya semua orang tahu. A'linu hadzal nikah, buat nikah ini diiklankan, orang banyak tahu, diisytiharkan, dimasyhurkan, diumumkan. Waj'aluhu fil masajid, buat akad itu di dalam masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Duf satu, dufuf, pukulkan gendang. Coba kita lihat bunyi teksnya. Umumkan hazan nikah, buat akadnya di masjid, pukulkan gendang. Korelasi antara akad di masjid dengan pukul gendang tidak ada pemisahan. Seandainya Nabi mengatakan, buat akadnya di masjid, pukul gendangnya pergi ke tepi-tepi jauh-jauh sana. Tapi di situ ada buat di masjid, wadribu, pukul gendang. Itu menunjukkan di lokasi yang sama, di tempat yang sama, dipukulkan gendang. Yang keempat, Nabi duduk, Sayyidatuna Aisyah mengintip dari celah telinga Nabi, Habasyah, orang-orang Habasyah, orang-orang berkulit hitam, sedang menari tarian tongkat pendek, hirbah. Tongkat panjang, ramhu. Ini tongkat pendek. Menari-nari dengan tongkat pendek di dalam Masjid Nabawi. Nabi duduk melihat mereka menarikan tarian tongkat pendek di dalam Masjid Nabawi. Inilah dijadikan dalil oleh sebagian ulama membolehkan memukul duf di dalam masjid. Oleh sebab itu maka sebagian yang melarang itu sebenarnya bukan memukul dufnya, tapi melarang yang mukul dufnya grup M3, mak-mak milenial, memukul maulid Nabi SAW. Maka kata Habib, kata Syekh, tolong mukul gendangnya, tolong di emperan ya. Karena tidak baik istri orang memukul gendang ditonton oleh suami orang di dalam masjid. Adapun yang terjadi di Palembang, saya melihat dengan mata kepala sendiri saat ikut di majelis Habib Mahdi, maka yang memukul duf ini adalah anak-anak muda, laki-laki semua. Maka tidak ada menimbulkan fitnah. Adapun memukul duf itu adalah membangkitkan semangat. Ada orang yang sedang lesu, letoy, lemah, lunglai, mau mati, maka begitu mendengar duf dipukulkan, maka bangkit. Allahumma salli, bergetar suara, ala sayyidina. Bangkit semangat dia. Maka kalau kita lihat Syekh Ali Jum'ah di Mesir, tidak hanya duf, bahkan coba lihat di video-video maulid di Mesir, bahkan ada sampai membawa ganun. Ganun itu seperti kecapi yang talinya banyak sekali. Itu sampai begitu demikian.
Nah, oleh sebab itu maka kalau orang tidak tahu kita kasih tahu, kalau orang yang tidak paham kita kasih paham. Yang sulit ini adalah orang yang tidak mau tahu dan gagal paham. Nah, ini susah kita untuk ngasih tahu. Nah, kira demikian Habibana. Barakallahu fikum. Memperkuat keyakinan bahwasanya apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat kita, termasuk adat kita di Melayu sini, bahwa terbang hadroh atau terbang kalau kita bahasa Melayu kita di sini, ini satu hal yang tidak melanggar syariat, satu hal yang luar biasa memberikan manfaat. Apakah hal-hal seperti ini harus diijazahkan tertentu, Ustadz, untuk memberikan keyakinan juga kepada para remaja, anak-anak kita kadang-kadang ingin mengamalkan sholawat. Tadi alhamdulillah sudah dapat dari antum. Ada semangat motivasi dari anak-anak muda untuk mengamalkan aneka macam jenis sholawat. Apakah tadi perlu ijazah tertentu untuk mereka mengamalkannya, atau cukup bagi mereka yang punya semangat bisa langsung mengamalkan apapun yang ingin mereka baca dari bacaan-bacaan sholawat dan nasyid-nasyid tersebut, Ustaz? Dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan turuqut tahammul wal ada. Turuqut tahammul, cara mengambil riwayat, wal ada, cara menyampaikan riwayat. Oleh sebab itu kata Abdullah ibnul Mubarak, Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak, al-isnad minad din, silsilah keilmuan sanad ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa. Oleh sebab itu Habib Mahdi bin Syihab mengajarkan agama, beliau mengambilnya dari siapa? Dari Habib Umar bin Hafiz di Hadramaut Tarim Yaman. Habib Umar bin Hafiz dari siapa? Dari Habib sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanad Ahlul Bait, dengan sanad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua, peganglah yang dua ini. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua itrati ahli baiti, anak cucu keturunanku, anak cucu dari Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Dan bukti bahwa kebenaran hadis itu sampai hari ini banyak keturunan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dari tempat kami belajar di Maroko dulu sampai di Mesir, sampailah di Pulau Sumatera ini. Dan keberuntungan bagi masyarakat Palembang, memang di antara habaib yang paling banyak dari mulai Aceh sampai Lampung itu banyaknya di kota Palembang, Sumatera Selatan. Oleh sebab itu dimanfaatkan mengambil ijazah ini, mengambil barokah. Jadi saya selalu menggalakkan, menganjurkan supaya belajar kepada guru, kepada kiai, kepada habib, mengambil ijazah. Karena ini masuk bagian dari turuqut tahammul, cara mengambil ilmu, cara mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita mendapatkan ijazah dari guru, kita semakin yakin, hati kita semakin kuat, menambah kepercayaan diri, maka ijazah adalah salah satu dari turuqut tahammul. Ada munawalah, guru dengan memberikan kitab. Ini ambil kitabku, kata dia, munawalah. Ada wijadah, beli buku, baca sendiri, ketemu, diakui juga. Tapi ijazah yang paling tinggi lagi adalah talaqi as-sama, langsung mendengarkan dari guru. Yang lebih afdal lagi sekali 3. Guru memberikan kitab, dia bacakan sebagian kitab, lalu kemudian diijazahkan. Maka ada 3 di situ. Pertama munawalah, yang kedua ijazah, yang ketiga sama sekalian. Maka ini afdal sekali. Datang ke Palembang, temui Habib Mahdi, temui para habaib. Masih ada lagi murid tua daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Habib Umar Abdul Aziz yang sanadnya bersambung. Silaturahim ke Palembang, datang kepada habaib, dapat 3 sekalian. Munawalah kitab, sama dengar langsung telinga, qiraah, lalu kemudian ijazah. Ajaztuka kama ajazani syaikhi kaza 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 bisanadil muttasil. Maka itu menambah keyakinan, menambah barokah, menambah kekuatan iman, dan yang paling penting melanjutkan silsilah
ketersambungan ilmu, karena ini adalah bagian dari sunnah dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, sampai ke guru kita, sampailah ke kita sampai hari ini, tetap berlanjut sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Habibana. Luar biasa tentang masalah sanad Ustaz Ali tadi, bahwa apa yang kita lakukan ini penting sekali memiliki sanad, dan alhamdulillah semoga insya Allah pertemuan kita ini menyambungkan sanad kita kepada para guru orang-orang soleh sebelum kita, dan tentu insya Allah menjadi motivasi bagi para penuntut ilmu khususnya yang sekarang sudah bersemangat. Banyak pemuda-pemuda hijrah saat ini, tetapi juga penting untuk kita mengingatkan mereka agar tetap mencari sanad di dalam ilmu-ilmu tersebut, agar tidak hanya melalui medsos ataupun melalui wasail-wasail yang ada saat ini. Dan mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita hari ini di dalam majelis kita mendengarkan tadi luar biasa nasihat, jadi lengkap hari ini. Ustaz Abdul Somad kita dapat dari antum hari ini, serasa kita mendapatkan siraman hujan di tengah kemarau, Ustaz. Di tengah pandemi ini luar biasa. Di tengah kemarau yang berkepanjangan. Jadi dapat sekaligus nasihat, dapat ijazah, dapat mendengarkan suara. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan Allah berikan pada kami di Kota Palembang, di Sumatera Selatan, di Sumatera pada umumnya dan Indonesia, dan insya Allah di seluruh dunia. Doa yang sering dipanjatkan oleh guru-guru kita, salah satunya oleh Al-Habib Ali Al-Mashhur, kakak dari Al-Habib Umar yang beberapa waktu lalu wafat, seorang mufti di Kota Tarim, agar Allah mengangkat wabah ini, Allah mengangkat semua keburukan ini dari diri kita, dari masyarakat kita, dari seluruh kaum muslimin, dan juga bahkan dari seluruh dunia, hatta orang-orang kafir sekalipun diselamatkan dari musibah dan wabah ini insya Allah. Kita doakan kebaikan untuk semua, dan mudah-mudahan insya Allah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa pandemi ini meruntuhkan berbagai macam kesombongan-kesombongan kita, dan satu makhluk kecil namun bisa memporak-porandakan kebesaran-kebesaran bahkan dari orang-orang besar yang kita saksikan saat ini. Kita mohon kepada Ustaz Somad mungkin untuk bisa menutup majelis kita dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini. Amin. Dan tentu Ustaz di akhir sebagaimana yang kami harapkan, mudah-mudahan Ustaz segera bisa ke Palembang. Nanti bagaimana teknis majelisnya kita atur, apakah nanti tetap dengan protokol kesehatan atau sudah bisa kita adakan dalam bentuk tablik akbar. Namun Riau dan Palembang insya Allah sudah sangat dekat saat ini, mudah-mudahan bisa lebih dekat ke depan insya Allah. Kami minta doa dari Ustaz Abdul Somad untuk menutup majelis kita yang mulia ini. Kami mengaminkan dari Palembang, Ustaz. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa ala alihi wa qiyadihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا وذكرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kami memohon agar Habib Mahdi melanjutkan doa. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب
تأتي حاجاتنا قريب. يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآمال فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال بحق سيدنا محمد مولى بلال يا عزيز يا متعال. الله